Shalom, perkenalkan nama saya Tessa. Puji Tuhan kalau Tuhan masih memberikan saya kesempatan boleh membagikan kesaksian hidup saya, perjalanan spiritual saya bersama Tuhan. Pasca COVID beberapa tahun yang lalu itu merupakan awal saya mau belajar untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saya berdoa tiap malam. Salah satu poin yang saya minta dari Tuhan untuk mempertemukan saya dengan orang yang baik untuk menolong saya, karena yang menurut Tuhan baik tentu baik buat saya. Saya ingin mengalami kebaikan Tuhan secara ilahi. Beberapa bulan saya menantikan itu tapi tak kunjung datang pertolongan itu. Akhirnya saya melupakan, mungkin ini belum waktunya Tuhan mengirimkan orang yang baik itu. Pada satu pagi sambil saya mempersiapkan diri untuk bekerja, sambil saya mendengarkan pujian rohani, juga kadang juga mendengarkan beberapa khotbah dari beberapa pendeta yang namanya sudah tidak asing lagi buat saya. Pada waktu itu setiap kali saya membuka YouTube, ada gambar atau YouTube seseorang yang selalu muncul di awal-awal, tapi selalu saya skip beberapa kali, sampai di dalam pikiran saya bertanya, kenapa sih ini kok selalu muncul di awal-awal saya membuka YouTube gambar orang ini. Terus saya penasaran, saya baca di bagian bawah gambar itu tertulis nama pendeta Peter Guntur. Buat saya nama ini adalah nama yang asing, belum pernah saya mendengar, belum saya juga pernah mendengarkan khotbah beliau. Rasa penasaran itu saya abaikan, saya skip ulang lagi. Tapi pada pagi hari itu Roh Kudus mengingatkan saya, coba dengerin dulu. Kalau kamu penasaran siapa orang ini, dengarkan dulu. Ya, akhirnya saya mengikuti Roh Kudus bilang sama saya. Akhirnya saya bukalah YouTube beliau sambil saya mempersiapkan diri saya mau bekerja. Tapi yang tanpa saya duga, saya lupa topik atau tema yang diangkat oleh beliau. Yang saya ingat pada poinnya itu, pada saya mempersiapkan, saya sedang menyisir rambut, terdengar kalimat yaitu, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan satu demi satu muncul dan tiada berkesudahan, seolah-olah terus datang silih berganti dan kita tidak tahu jawabannya. Ingatlah, Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Sambil saya sedang menyisir rambut, saya tertegun, oh Tuhan, ini jawaban yang aku cari selama ini, pertanyaan yang tidak dapat aku jawab selama ini. Akhirnya saya review ulang khotbah beliau yang tadi, poin yang tadi itu. Di situ saya tertemplak hati saya mendengar pembacaan firman Tuhan beliau. Saya menangis, Tuhan. Akhirnya saya menemukan jawaban pertanyaan yang begitu panjang. Saya tanya, Tuhan, kenapa saya diizinkan Tuhan mengalami persoalan bertubi-tubi sampai saya lelah. Oh, ini Tuhan jawabannya. Tuhan sedang berurusan dengan hati saya. Tuhan sedang mau memperbaiki hati saya. Di situ saya menangis, saya minta ampun. Teman-teman, saya tidak menunggu waktu lama untuk berkomitmen untuk mengubah pola pikir saya, cara mengelola hati saya. Pagi itu saya komitmen, Tuhan, saya mau berubah, saya mau dipulihkan, saya mau mengalami breakthrough dan terobosan, saya mau mengalami destinasi yang Tuhan siapkan buat saya. Saya tidak mau digagai oleh iblis, setan untuk merusak rancangan Tuhan buat saya. Komitmen itu saya putuskan, ya, aku harus segera berubah karena waktunya tidak akan lama lagi. Itulah proses awal pagi itu saya komitmen sama Tuhan. Teman-teman, perubahan itu adalah sekolah kehidupan buat saya sampai hari ini. Saya terus berproses untuk mengubah, dan puji Tuhan,
setelah Tuhan pulihkan saya menyadari kesalahan saya tidak mengalami kebaikan Tuhan karena saya belum menyelesaikan sekolah ini dengan baik. Dari situ saya mengucapkan, Tuhan, oh ini orang yang Tuhan kirimkan buat saya secara ilahi, bukan untuk menolong saya di dalam pekerjaan, tapi menolong saya untuk memperbaiki hati saya, menolong saya untuk mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan. Teman-teman, kalau Tuhan kirimkan Pastor Peter Guntur untuk kita, responnya, didikannya, tentu didikan itu bukan hanya dari Pastor Guntur, tapi dari Tuhan lewat beliau. Belajarlah untuk berubah apa yang keliru dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami terobosan dari Tuhan. Jangan berlama-lama, jangan berputar-putar, karena engkau tidak akan memasuki destinasinya Tuhan kalau berlama-lama. Ambil keputusan untuk belajar hidup di dalam kekudusannya Allah. Teman-teman, puji Tuhan, setelah saya sembuh dari luka batin ataupun kepahitan, puji Tuhan, Tuhan menganugerahkan saya kemampuan untuk menulis lirik lagu. Dan ada sedikit lirik lagu yang sudah saya tulis, itu pengalaman pribadi saya. Dan pada Desember kemarin ada seseorang yang dari Dayak yang tidak saya kenal sama sekali menghubungi saya by WA untuk sharing tepatnya, dan